Pernahkah Anda bertanya, apakah orang tua kita atau mungkin kita sendiri yang sudah memasuki usia lanjut masih boleh makan gorengan, pisang goreng, bakwan, tahu isi, makanan yang rasanya akrab, dan seringkali jadi teman setia saat ngopi sore. Tapi di balik rasa renyah dan gurih itu tersembunyi risiko kesehatan, yang sayangnya seringkali dianggap remeh. Dalam video ini, kita akan membahas secara menyeluruh dan ilmiah mengapa gorengan bisa berisiko bagi lansia, apa yang terjadi dalam tubuh saat mengonsumsinya, dan bagaimana cara menghindari dampak buruknya tanpa harus menyiksa diri. Tenang saja, semuanya disampaikan dengan pelan-pelan, tanpa menggurui dan disertai solusi praktis di akhir. Mari kita mulai dari awal. Gorengan, satu kata yang langsung membuat banyak orang tersenyum kecil. Siapa yang bisa menolak kelezatan pisang goreng hangat di sore hari atau kriuknya bakwan yang masih baru diangkat dari minyak panas? Gorengan adalah bagian dari budaya makan di Indonesia. Ia ada di mana-mana, di pinggir jalan, di warung kopi, bahkan di meja makan keluarga kita. Rasanya gurih, mengenyangkan, dan jujur saja, bikin nagih. Tapi di balik kenikmatan itu, ada fakta-fakta medis yang tidak boleh diabaikan. Terutama untuk Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun. Mari kita lihat dari sisi ilmiah, gorengan adalah makanan yang dimasak dengan cara deep frying, artinya makanan direndam dalam minyak yang sangat panas, biasanya antara 160 hingga 190 derajat Celcius. Pada suhu setinggi ini, tidak hanya makanan yang jadi renyah, tapi juga terjadi perubahan kimia pada minyak itu sendiri. Saat minyak dipanaskan berulang kali, apalagi minyak curah atau minyak bekas, akan terbentuk senyawa berbahaya seperti lemak trans, aldehida beracun, radikal bebas. Senyawa-senyawa ini bersifat pro-inflamasi. Mereka dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh secara perlahan dan efeknya tidak langsung terasa. Nah, bagi orang muda, tubuh masih cukup kuat untuk melawan peradangan ringan. Tapi bagi lansia, tubuh yang sudah menua tidak lagi sekuat dulu. Kemampuan detoksifikasi menurun, sistem kekebalan tubuh lebih lambat, dan organ-organ seperti hati, ginjal, dan pembuluh darah, semuanya sudah mulai aus, seperti mesin tua yang harus dirawat ekstra hati-hati. Sekarang, mari kita lihat dari sisi gizi. Satu potong bakwan goreng berukuran sedang bisa mengandung sekitar 150 hingga 200 kalori. 8 hingga 10 gram lemak total, dan hingga 2 gram lemak trans jika dimasak dengan minyak bekas, belum termasuk kandungan garam dan tepung yang tinggi karbohidrat cepat serap. Artinya, meskipun ukurannya kecil, gorengan mengandung kombinasi yang berbahaya, tinggi kalori, tinggi lemak jenuh, rendah serat, dan rendah nutrisi. Dan ingat, gorengan itu tidak pernah datang sendiri. Satu bakwan sering diikuti satu tahu isi, satu risol, dan tak terasa 4 potong masuk perut. Bagaimana pengaruhnya pada tubuh lansia? Lemak trans dalam gorengan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, menurunkan kadar kolesterol baik, HDL, memicu penumpukan plak di pembuluh darah, meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, bahkan penyakit Alzheimer. Selain itu, minyak bekas goreng menghasilkan acrolein, senyawa beracun yang bisa merusak dinding saluran cerna dan berkontribusi pada masalah pencernaan lansia seperti perut kembung, sering mual, sembelit, dan rasa tidak nyaman setelah makan. Pertanyaan berikutnya, apakah semua gorengan berbahaya? Tidak semua sama, tapi semuanya tetap berisiko, terutama jika dikonsumsi terlalu sering atau dimasak dengan minyak yang tidak sehat. Gorengan yang digoreng dengan minyak segar dan suhu stabil lebih aman, tapi tetap tinggi lemak. Dan seperti kita tahu, lemak tidak pernah jadi sahabat baik bagi tubuh yang menua. Yang sering dilupakan adalah frekuensi dan kebiasaan. Gorengan bukan cuma dimakan seminggu sekali. Bagi sebagian lansia, gorengan bisa muncul hampir setiap hari. Tempe goreng untuk sarapan, tahu isi untuk camilan, pisang goreng saat sore, dan kerupuk goreng saat makan siang. Tiba-tiba, tanpa disadari, tubuh dibanjiri minyak setiap hari. Ini yang membuat masalah menjadi kronis dan berbahaya. Setelah kita memahami bagaimana proses menggoreng bisa merubah makanan menjadi sumber senyawa berbahaya, sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan ini. Apa sebenarnya risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan gorengan bagi lansia?
Karena faktanya, tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Metabolisme melambat, hormon berubah, dan organ-organ vital mengalami penurunan fungsi secara alami. Jadi saat makanan tidak sehat masuk ke dalam tubuh, dampaknya bisa lebih besar, lebih cepat, dan lebih sulit dipulihkan. Mari kita bahas satu persatu. Meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Gorengan kaya akan lemak jenuh dan sering mengandung lemak trans, yang bisa mempercepat proses aterosklerosis, yakni penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Ketika plak ini makin tebal, maka aliran darah menuju jantung dan otak jadi terhambat. Akibatnya, risiko stroke meningkat, risiko serangan jantung melonjak. Tekanan darah bisa naik tiba-tiba, apalagi kalau gorengannya tinggi garam. Dan yang lebih mengkhawatirkan, gejala awalnya bisa tidak terasa. Tiba-tiba saja muncul rasa lelah berlebihan, pusing atau nyeri dada, yang sering disalahartikan sebagai masuk angin. 2. Memicu peradangan kronis dalam tubuh lansia secara alami sudah mengalami peningkatan inflamasi tingkat rendah. Ini disebut sebagai inflam aging, kondisi di mana tubuh berada dalam keadaan peradangan ringan terus-menerus akibat penuaan. Nah, gorengan justru memperparah kondisi ini. Senyawa oksidan dan radikal bebas dari minyak goreng yang dipanaskan berulang dapat menyebabkan radang pada sendi, nyeri lutut, pegal di tangan, gangguan kognitif, cepat lupa, susah konsentrasi. Penurunan daya tahan tubuh, inflamasi juga mempercepat penuaan sel, yang berarti tubuh akan makin cepat melemah jika asupan tak dijaga. 3. Memperburuk kondisi diabetes dan kolesterol tinggi. Gorengan adalah makanan tinggi kalori, tapi rendah nutrisi. Saat lansia sering makan gorengan, asupan lemak dan karbohidrat cepat serap meningkat, dan ini bisa langsung berdampak pada kadar gula darah dan kolesterol. Gorengan meningkatkan trigliserida, menurunkan HDL, kolesterol baik, memperburuk resistensi insulin. Bagi lansia dengan diabetes tipe 2 atau prediabetes, ini bisa mempercepat kerusakan pada ginjal, mata, dan saraf. Ironisnya, banyak lansia menganggap pisang goreng lebih sehat daripada kue, padahal secara kalori dan lemak efeknya hampir sama. Bahkan bisa lebih buruk jika digoreng dengan minyak berkali-kali. 4. Mengganggu pencernaan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Salah satu keluhan paling umum dari lansia yang sering makan gorengan adalah perut terasa tidak enak. Beberapa gejala yang sering muncul, kembung, sering sendawa, mual setelah makan, bibi tidak lancar, asam lambung naik, lemak pada gorengan membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna, dan karena sistem pencernaan lansia sudah melambat, ini bisa menyebabkan makanan menumpuk terlalu lama di lambung. Belum lagi minyak sisa gorengan dapat menghasilkan acrolein, zat iritan yang bisa mengganggu lapisan lambung dan usus. Jadi, bukan cuma soal jantung atau gula darah, gorengan juga berdampak langsung ke kenyamanan harian. 5. Memengaruhi fungsi otak dan memori. Beberapa penelitian menemukan hubungan antara konsumsi lemak trans dan penurunan fungsi kognitif. Ini berarti, terlalu sering makan gorengan bisa mempercepat kepikunan. Lemak trans diketahui mengganggu keseimbangan neurotransmitter, zat kimia yang mengatur sinyal dalam otak. Untuk lansia, ini sangat penting, karena salah satu kekhawatiran terbesar di usia tua adalah hilangnya daya ingat, atau bahkan gejala awal demensia dan Alzheimer. Dan sayangnya, ini semua bisa dipicu oleh pola makan yang buruk dalam jangka panjang. Refleksi ringan. Kadang-kadang kita berpikir, usia sudah tua, makan yang penting enak aja. Tapi justru di usia tualah tubuh kita butuh perlindungan ekstra. Makanan bukan sekadar pengisi perut, ia adalah pesan untuk tubuh. Apakah kita ingin sembuh atau makin rusak? Kita tak harus hidup dengan pantangan ketat. Tapi kalau tahu risikonya besar, kenapa harus diabaikan? Setelah mendengar berbagai risiko gorengan bagi kesehatan lansia, mungkin muncul satu pertanyaan besar di benak Anda. Apakah berarti lansia harus berhenti total makan gorengan? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Karena dalam dunia kesehatan seringkali jawabannya adalah tergantung. 1. Bukan larangan total, tapi soal frekuensi dan porsi. Gorengan bukan racun, tapi ia bisa menjadi racun bila dikonsumsi berlebihan dan terlalu sering. Sama seperti garam atau gula. Bukan berarti Anda harus menyingkirkan semua dari dapur.
Tetapi Anda perlu mengatur jumlah dan waktu konsumsinya untuk lansia sehat tanpa penyakit penyerta. Gorengan bisa dikonsumsi sekali atau 2 kali seminggu dalam jumlah kecil, bukan sebagai makanan utama, melainkan camilan selingan. Dan sebaiknya dimakan bersama makanan lain yang berserat dan bergizi agar pencernaannya lebih seimbang. Tapi bagi lansia dengan tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, atau riwayat jantung, lebih baik gorengan dijadikan sajian musiman saja, bukan menu harian. 2. Jenis gorengan juga menentukan dampaknya. Tidak semua gorengan sama. Tempe goreng di rumah dengan minyak baru tentu beda dampaknya dengan bakwan sayur di pinggir jalan yang digoreng di minyak hitam pekat. Beberapa gorengan masih bisa jadi pilihan lebih baik, misalnya tempe atau tahu goreng kering yang ditiriskan sempurna, pisang goreng tanpa tepung tebal, perkedel jagung yang digoreng cepat dengan minyak baru. Sebaliknya, hindari gorengan dengan tepung terlalu tebal, makanan yang digoreng 2 kali atau 3 kali, produk frozen food goreng seperti nugget dan sosis. Dan yang terpenting, hindari membeli gorengan dari minyak yang sudah dipakai berulang kali karena senyawa berbahayanya sudah terbentuk. 3. Tips agar gorengan lebih aman untuk lansia. Kalau memang sulit lepas sepenuhnya dari gorengan, berikut beberapa cara agar tetap bisa menikmati tanpa terlalu membahayakan tubuh. Gunakan minyak sehat seperti minyak kelapa murni, minyak jagung, atau minyak zaitun untuk sekali pakai. Goreng dengan suhu sedang, hindari suhu sangat panas yang membuat gosong. Gunakan tisu penyerap minyak atau tiriskan dengan baik sebelum disajikan. Goreng dalam jumlah kecil, jangan tumpuk dalam satu wajan. Jangan gunakan minyak lebih dari 2 kali pemakaian. Dan batasi porsinya. 1 potong bakwan kadang bisa terasa nikmat, tanpa harus makan 3 sekaligus. 4. Dengarkan tubuh Anda. Ini mungkin terdengar sepele, tapi tubuh sebenarnya sering memberi peringatan halus setiap kali Anda makan sesuatu yang tidak cocok. Setelah makan gorengan, perhatikan. Apakah perut terasa begah atau mual? Apakah muncul rasa panas di dada atau tenggorokan? Apakah Anda merasa lebih cepat lelah? Jika iya, tubuh Anda mungkin sedang protes. Bukan karena gorengannya enak, tapi karena sistem pencernaan Anda sudah kewalahan. Di usia muda, tubuh bisa cepat pulih. Tapi di usia lanjut, proses pemulihan bisa lebih lambat, dan kadang tanpa terasa, malah jadi penyakit kronis. Lipanasur tas gorengan. Boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Kuncinya ada di satu kata, keseimbangan. Kita tidak sedang menyuruh Anda membuang semua gorengan dari hidup, tapi kita mengajak Anda lebih sadar tentang apa yang masuk ke dalam tubuh, karena tubuh ini sudah menemani kita puluhan tahun. Masa di akhir hidup, malah kita beri beban yang makin berat. Sesekali menikmati gorengan bersama cucu atau teman lama, boleh. Tapi jangan jadikan itu sebagai pelampiasan setiap hari. Refleksi ringan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan aroma menggoda. Dari pinggir jalan sampai dapur tetangga, bau gorengan selalu menggugah selera. Tapi kita juga hidup di tubuh yang punya batas. Dan tubuh ini adalah rumah terakhir sebelum kita berpindah ke alam lain. Jadi, apa salahnya sesekali menahan godaan demi umur yang lebih nyaman? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kalau gorengan harus dikurangi, lalu apa dong gantinya? Karena jujur saja, menjaga kesehatan memang penting. Tapi kalau makanan terasa hambar setiap hari, siapa yang betah? Beruntungnya, ada banyak alternatif makanan sehat yang bisa tetap memanjakan lidah tanpa harus menyiksa tubuh. 1. Panggang, bukan goreng. Salah satu cara termudah mengganti gorengan adalah dengan memanggang. Prosesnya jauh lebih minim minyak, tapi tetap menghasilkan tekstur renyah. Misalnya, tempe panggang dengan bumbu kecap pedas, tahu oven yang ditabur bawang putih dan lada, kentang panggang dengan rosemary dan sedikit olive oil. Hasilnya masih gurih, masih lezat, tapi jauh lebih bersahabat untuk tubuh, dan yang menarik, memanggang bisa dilakukan sekaligus dalam jumlah besar, jadi lebih hemat waktu juga. 2. Gunakan air fryer jika ada. Teknologi makin maju dan salah satu yang sangat berguna untuk lansia adalah air fryer. Alat ini memungkinkan kita menikmati gorengan tanpa benar-benar menggoreng, hanya dengan sedikit atau bahkan tanpa minyak sama sekali. Bayangkan bisa makan bakwan crispy, tempe renyah, pisang garing, tanpa merasa bersalah. Memang harganya mungkin agak mahal di awal,
Tapi kalau dibandingkan dengan biaya berobat karena kolesterol, rasanya sepadan ya. 3. Kukus dengan bumbu yang kuat. Makanan kukus seringkali mendapat stigma kurang enak. Padahal, rahasianya cuma satu, bumbunya. Cobalah, tahu kukus isi sayuran dan udang. Siomay homemade dengan kentang, wortel, dan ikan. Perkedel. Kukus dengan daun bawang dan bawang putih. Kukusannya tetap lembut, dan bumbunya bisa dimodifikasi sesuai selera. Kalau perlu, tambahkan sambal tomat kukus agar lebih menggugah. 4. Tumis cepat dengan minyak sehat. Kalau rindu rasa minyak, tumis cepat bisa jadi solusi yang aman. Gunakan minyak zaitun, minyak jagung, atau minyak kelapa murni. Api sedang, jangan terlalu panas. Waktu singkat, agar bahan tidak terlalu matang dan kehilangan nutrisi. Contoh menunya, tumis tahu bawang bombay, tumis jamur tiram dan sawi putih, tumis tempe dengan cabai hijau dan kemangi. Hasilnya tetap harum dan menggugah, tapi tidak membebani pencernaan. 5. Ubah mindset gurih. Tidak selalu dari minyak. Kita seringkali mengira rasa gurih itu hanya berasal dari gorengan. Padahal, gurih bisa muncul dari bawang putih sangrai, kaldu jamur atau kaldu ayam kampung, bumbu rempah seperti lada, ketumbar, kunyit, atau lengkuas. Kalau kita mau bereksperimen sedikit di dapur, rasa gurih bisa diciptakan tanpa harus menyerap minyak berlebih. 6. Camilan sehat yang tetap memuaskan. Bagi lansia yang terbiasa ngemil sore hari, ada beberapa camilan sehat pengganti gorengan yang bisa dicoba. Kacang panggang tanpa garam, ubi kukus dengan taburan kelapa parut, pisang rebus atau pisang kukus, oat cookies rendah gula, jagung manis kukus. Semuanya tetap mengenyangkan dan tidak membuat tubuh berat setelah makan. Refleksi ringan. Terkadang yang paling sulit bukan mengganti makanannya, tapi mengganti kebiasaannya. Kita sudah terbiasa dengan gorengan sejak kecil. Seolah-olah tidak makan gorengan, rasanya belum makan. Tapi ingat, yang kita lawan bukan rasa lapar, melainkan kebiasaan yang sudah mengakar. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Pelan-pelan, lidah bisa dilatih, tubuh bisa beradaptasi. Asalkan kita mulai dan konsisten. Setelah kita bahas semuanya, mulai dari bahaya gorengan, efeknya bagi tubuh lansia, hingga berbagai alternatif sehat yang tetap menggoda selera, kini saatnya kita menyimpulkan dan mendengar langsung pesan penting dari sudut pandang medis. Apa kata dokter? Sebagai seorang dokter, saya tidak akan mengatakan jangan makan gorengan sama sekali. Tidak. Larangan total justru sering membuat orang jadi rebel. Yang kami sarankan adalah kontrol dan kesadaran. Jika Anda berusia di atas 60 tahun atau sudah memiliki riwayat hipertensi, kolesterol, diabetes, atau asam urat, maka sebaiknya batasi konsumsi gorengan tidak lebih dari 1 atau 2 kali seminggu dengan porsi kecil dan minyak baru, bukan minyak jelantah. Kalau bisa hindari, lebih baik. Tapi kalau belum siap, kurangi dulu secara bertahap. Karena dalam dunia kesehatan, yang paling penting bukan hanya apa yang kita makan, tapi seberapa sering dan seberapa banyak. Pola makan bukan soal sempurna, tapi soal konsisten. Jangan merasa bersalah kalau sesekali tergoda gorengan. Yang penting, Anda tahu batasnya. Tubuh kita bukan mesin. Ia pemaaf, tapi hanya sampai titik tertentu. Kalau hari ini Anda makan gorengan, besok imbangi dengan sayur, buah, dan banyak air putih. Kalau seminggu ini kurang olahraga, minggu depan sempatkan jalan kaki keliling halaman 15 menit. Kesehatan bukan soal sempurna, tapi soal keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Hidup sehat, itu tidak harus menyiksa. Banyak orang mengira hidup sehat berarti hidup tersiksa. Padahal justru sebaliknya, tubuh yang sehat memberi kita kebebasan. Bebas bergerak, bebas menikmati hari tua tanpa ketergantungan obat, bebas jalan-jalan bersama cucu tanpa cepat lelah, dan yang paling penting, bebas dari rasa sakit yang mengganggu tidur malam. Itu semua bukan harga yang mahal jika dibandingkan dengan 1-2 gorengan yang kita tahan hari ini. Mari mulai hari ini, kalau Anda sampai di bagian akhir video ini. Itu tanda bahwa Anda peduli dengan diri sendiri, dan itu luar biasa. Ingat, umur boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga.
Dan semuanya dimulai dari pilihan-pilihan kecil, memilih kukusan, bukan gorengan, memilih air putih, bukan teh manis, memilih jalan kaki ringan, bukan rebahan seharian. Langkah kecil, tapi berdampak besar untuk tahun-tahun ke depan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman atau keluarga Anda yang juga sudah lansia, biar mereka tahu bahwa menjaga kesehatan itu tidak harus mahal dan tidak harus susah. Dan kalau Anda ingin lebih banyak edukasi seperti ini, jangan lupa ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap nikmati hidup dengan cara yang lebih bijak.